Sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Menteri Kesehatan, teman-teman media cetak, media elektronik, dan masyarakat yang kami banggakan. Pertama, kami laporkan terkait dengan hasil ratas dengan Bapak Presiden, bahwa yang pertama terkait dengan perkembangan reproduksi efektif, ini relatif sudah terkendali, di mana di berbagai pulau rata-rata sudah 1, bahkan di Sulawesi sudah turun ke 0,99. Terkait dengan perkembangan kasus secara nasional, ini sudah baik. Kemarin angkanya kasus aktif di angka 60.475 dan kasus hariannya 602, dan ini sudah turun dibandingkan dengan April yang lalu, itu sekitar 99% untuk kasus harian dan 90% untuk kasus aktif, dan tingkat bed occupancy rate rata-rata 4%. Terkait dengan secara keseluruhan, kita melihat bahwa di berbagai pulau kasus sudah turun, dan Jawa Bali dan non-Jawa Bali sebesar 42% dan Jawa Bali 57%. Kalau dilihat di luar Jawa Bali, kasus tinggi ada di Papua dan Lampung. Di Papua masih 12.000 kasus aktif, dan di Lampung 7.400, sedangkan yang lain sudah angkanya Sumatera Barat 2.500, yang lain di bawah 1.000. Kemudian tentunya kalau capaian vaksin di luar Jawa Bali, itu angkanya sudah dosis yang di bawah 70%, dosis pertama hanya Papua Barat dan Papua, sedangkan untuk dosis kedua di bawah 70% adalah Kalimantan Barat, NTT, Gorontalo, seluruh Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Yang di bawah 50% hanya di Maluku, Papua Barat, dan Papua. Dan kemudian juga terkait dengan program daripada PEN, ini kita melihat bahwa dari segi program PEN, ini realisasi sudah 11,6% atau 52,66 triliun, penanganan kesehatan 2,5 triliun, perlindungan masyarakat sudah 45 triliun, atau 29% dari pagu, terdiri dari PKH, ini juga BLT minyak goreng, BLT desa, BLT warung dan nelayan, dan kartu prakerja, sedangkan penguatan pemulihan ekonomi sebesar 5,07 triliun, dan bantuan pedagang kaki lima, warung dan nelayan ditambahkan dari skema PKLWN untuk kemiskinan ekstrim 212 kabupaten kota, ini ditambahkan menjadi 514 kabupaten kota untuk bantuan BLT minyak goreng, dan ini juga ditambahkan untuk nelayan sebanyak 1,76 juta orang. Dan rinciannya TNI Polri telah menyalurkan sebesar 60,9% dari target, yaitu 840,282 orang. Polri telah menyalurkan 38% atau 519.523, dan diharapkan ini bisa diselesaikan menjelang Idul Fitri nanti. Kemudian Bapak Presiden juga memberikan catatan terkait dengan kegiatan-kegiatan menjelang halal bihalal nanti, terutama untuk kegiatan halal bihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan dihimbau untuk tidak ada makan minum, dan makan minum pun harus sesuai dengan jarak dan tempat. Kemudian juga terkait dengan kegiatan yang di tempat hiburan ataupun di tempat keramaian, ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga sesuai dengan kapasitas. Nah, tentu kegiatan ini nanti akan dituangkan di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Dan selanjutnya, dengan adanya libur panjang, ini masyarakat juga dihimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri,
Karena kita ketahui di negara lain situasinya tidak sama dengan di Indonesia, sehingga ada potensi penularan dari luar negeri. Sehingga dengan demikian ini tentu menjadi peringatan kepada kita semua bahwa pandemi COVID belum berakhir. Oleh karena itu kita tetap harus waspada, dan kita lihat di beberapa negara, termasuk di Shanghai, China, itu terjadi kenaikan. Nah, tentu kita tidak ingin bahwa kenaikan tersebut membawa virus yang nanti dibawa oleh PPLN kita ke dalam negeri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Menteri Kesehatan. Terima kasih banyak Pak Menko Ekonomi, Pak Erlangga. Rekan-rekan media yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ratas barusan kami mengupdate ke Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mengenai hasil terakhir sero survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Jadi teman-teman memahami, di bulan Desember kita lakukan sero survei ini, hasilnya sekitar 88,6% dari masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Baik itu berasal dari vaksinasi maupun antibodinya berasal dari infeksi. Nah, sebelum Lebaran mulai, kamu melakukan sero survei yang kedua, agar kebijakan yang pemerintah ambil untuk menghadapi Lebaran ini ada basis risetnya. Dan bisa disampaikan bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2%. Artinya 99,2% dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Bisa itu berasal dari vaksinasi maupun juga berasal dari infeksi. Hal yang menarik, kita juga mengukur kadar antibodinya berapa. Jadi kalau di bulan Desember kita lakukan sero survei, ordernya masih di angka ratusan, ya, titer antibodinya sekitar 500-600. Di bulan Maret ini ordernya sudah di angka ribuan, sekitar 7.000 sampai 8.000. Ini menunjukkan bukan hanya banyak masyarakat yang sudah memiliki antibodi, tapi kadar antibodinya tinggi. Sehingga kalau nanti diserang virus, kita daya tahan tubuh bisa cepat menghadapinya dan mengurangi sekali risiko untuk masuk rumah sakit, apalagi risiko untuk wafat. Itu yang menyebabkan kenapa kami percaya pemerintah bahwa insya Allah Ramadan kali ini, mudik kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa membawa dampak negatif kepada masyarakat kita. Catatan dari Bapak Presiden yang tadi juga disampaikan oleh Pak Menko adalah sangat baik kalau kita tetap hati-hati dan waspada. Kenapa? Karena tetap banyak yang kita belum ketahui dari virus ini, dan beberapa negara tetangga, negara besar seperti Cina, Hong Kong, itu kasusnya masih naik tinggi. Ya. Kalau kita kasus hariannya 600, Korea Selatan itu masih ratusan ribu. Ya, jadi tetap arahan dari Bapak Presiden, kita harus hati-hati dan waspada, jangan sombong dan jumawa. Ya. Kita bisa melakukan pergerakan dengan lebih normal, tapi tetap harus hati-hati dan waspada. Paling penting adalah pakai masker. Masker itu sudah menjadi gaya hidup, saya lihat. Ibu-ibu yang punya jilbab, jilbabnya coklat, maskernya coklat. Jilbabnya kuning, maskernya kuning. Jadi saya rasa bukan sesuatu hal yang aneh lagi. Ya. Kita jaga terus disiplin memakai masker, tidak usah terlalu terburu-buru mengikuti negara-negara lain yang terlampau agresif, tapi kemudian malah naik lagi karena sayang. Momentum perbaikannya sudah kita capai dan ini juga akan sangat mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depannya. Hal yang kedua yang disampaikan adalah mengenai vaksinasi. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 392 juta dosis vaksin diberikan ke 198 juta masyarakat Indonesia. Udah hampir 200 juta dalam waktu 15 bulan. Ini pencapaian yang luar biasa. Tadi kami sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, khususnya juga
TNI, Polri, BIN yang luar biasa membantu vaksinasi ini, sehingga sudah bisa mencapai hampir 200 juta masyarakat Indonesia mendapatkan akses kepada vaksinasi. Nah, Bapak Presiden juga mendengarkan dinamika dari masyarakat bahwa kita memang mensyaratkan booster kalau tidak mau dites antigen atau PCR untuk mudik. Tapi booster ini kan hanya diberikan di atas 18 tahun ke atas. Jadi memang ada dinamika. Nah, ini kalau anak-anak di bawah 18 tahun gimana? Mau di booster juga belum boleh. Jadi akhirnya diputuskan oleh Bapak Presiden, ya anak-anak, remaja kalau mau mudik belum di booster nggak apa-apa, nggak usah dites antigen. Jadi bisa mendampingi orang tuanya untuk mudik tanpa perlu tes PCR atau antigen, asal vaksinasinya sudah 2 kali. Ya, jadi ini hadiah dari beliau kepada anak-anak kita yang keluarganya mau menikmati mudik ini dengan lebih baik lagi. Mungkin dari kami demikian, rekan-rekan media, terima kasih, sehat selalu, nikmati mudiknya, dan ya mudiknya kalau bisa di Indonesia saja, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ya, terima kasih. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.